Shalom semua, selamat datang di channel Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Saat ini kita akan mempelajari materi Pendidikan Agama Kristen kelas 11 SMA bab 10 yaitu mediasi dan rekonsiliasi. Konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari pengertian mediasi dan rekonsiliasi menurut iman Kristen, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memulihkan hubungan yang rusak. Konflik adalah bagian. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator. Tujuannya adalah membantu kedua pihak bertikai mencapai kesepakatan bersama secara adil dan damai. Rekonsiliasi adalah upaya memulihkan hubungan yang rusak menjadi utuh kembali. Dalam iman Kristen, rekonsiliasi mencerminkan pemulihan relasi antara manusia dengan Allah dan antar sesama manusia. Dasar Alkitabiah, mediasi dan rekonsiliasi. Untuk mediasi, di dalam Matius 18 ayat 15-17, dituliskan cara menyelesaikan kesalahan antar saudara seiman secara bertahap. Di dalam Galatia 6 ayat 1 mengingatkan untuk menuntun saudara yang salah dengan roh lemah lembut. Sementara untuk rekonsiliasi, di dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19, bahwa Allah mendamaikan kita melalui Kristus dan mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Dalam Lukas 15 ayat 11-32, perumpamaan anak yang hilang sebagai gambaran kasih dan rekonsiliasi Allah. Adapun peran orang Kristen dalam mediasi dan rekonsiliasi, yang pertama sebagai pembawa damai, mengasihi sesama dan mempromosikan perdamaian di segala situasi. Yang kedua, menghindari pembalasan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan berbuat baik. Yang ketiga, mendoakan dan mengampuni, berdoa dan memberi pengampunan kepada orang yang bersalah demi pemulihan hubungan. Langkah-langkah praktis dalam mediasi. 1. Identifikasi masalah, mengetahui sumber konflik dan pihak-pihak yang terlibat. 2. Bangun kepercayaan, menjaga suasana aman dan hormat antar pihak untuk dialog terbuka. 3. Gunakan bahasa kasih, berkomunikasi dengan kata yang netral dan penuh kasih supaya tidak menyinggung. 4. Temukan titik temu, mencari solusi bersama berdasarkan kepentingan kedua pihak. 5. Komitmen pemulihan, berjanji untuk memulihkan dan menjaga hubungan secara berkelanjutan. Rekonsiliasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memaafkan teman. Membuka hati untuk memaafkan kesalahan teman agar hubungan tetap harmonis. Kedua, menyelesaikan konflik keluarga. Bersikap sabar dan terbuka dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dengan kasih Kristus. Yang ketiga, perdamaian di sekolah. Mengupayakan suasana damai serta membantu teman yang berselisih agar berdamai kembali. Menjadi proaktif dalam mediasi dan rekonsiliasi. 1. Sadari konflik. Jangan abaikan konflik, melainkan kenali sejak dini agar tidak membesar. 2. Ambil inisiatif. Bertindak sebagai mediator yang membawa kedua pihak untuk berdiskusi damai. 3. Kembangkan kesabaran. Hadapi konflik dengan lemah lembut dan penuh pengertian sesuai ajaran Kristus. 3. Bangun hubungan kuat. Memperkuat ikatan sebagai dasar rekonsiliasi yang sejati. Demikianlah materi mediasi dan rekonsiliasi. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan materi-materi yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.